Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 kelas 11 MIPA 1 akan membawakan materi pendidikan agama Islam dengan tema khiyar. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7 kelas 11 MIPA 1. Dimulai dari saya sendiri, saya atas nama Muhammad Akil Nashon Mubarak. Kemudian ada rekan saya yang atas nama Rizky Indah Amalia. Kemudian rekan saya atas nama Azmi Fauzia. Dan yang terakhir rekan saya atas nama Leni. Semoga dengan materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pendidikan agama dan dapat bernilai ibadah serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian khiyar. Secara bahasa, khiyar berarti memilih, menyisihkan atau menyaring. Secara kebahasaan, ini berasal dari kata khair yang berarti baik. Dalam pengertian bahasa, khiyar dapat berarti memilih dan menentukan sesuatu yang terbaik dari dua hal atau lebih untuk dijadikan pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar adalah hak yang dimiliki seseorang yang melakukan perjanjian jual beli untuk menentukan pilihan antara meneruskan perjanjian atau membatalkannya. Khiyar dalam jual beli tidak sah kecuali dengan dua syarat, yaitu pertama, hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan adanya hak khiyar. Kedua, hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan barang tersebut dikembalikan. Macam-macam khiyar. Khiyar memiliki 4 macam bentuk, yaitu 1. Khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang berlangsung asalkan penjual dan pembeli masih ada di tempat berlangsungnya transaksi. Hak khiyar berakhir saat kedua pihak berpisah dan transaksi tidak dapat dibatalkan. Nabi Muhammad berkata, orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak yang dimiliki penjual, pembeli, atau keduanya untuk tetap melanjutkan maupun membatalkan transaksi selama dalam masa tenggang yang disetujui bersama. Khiyar syarat berlaku 3 hari dan transaksi tidak bisa dibatalkan jika sudah melewati masa tersebut. Lalu, hak khiyar tidak bisa diwariskan dan masa tenggangnya perlu dilakukan secara cermat. Yang ketiga, khiyar aibi. Khiyar aibi adalah khiyar untuk pembeli yang memiliki hak memilih untuk membatalkan atau meneruskan transaksi jika terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Adanya cacat bisa mengurangi nilai atau manfaat barang tersebut. Misalnya, kecacatan pada hal yang penting, cacat yang sulit hilang, atau cacat tersebut sudah ada sejak di tangan penjual. Yang keempat, khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah adalah hak pembeli dalam membatalkan atau meneruskan transaksi jual beli yang disebabkan objek transaksi belum tampak saat akan dilakukan. Pada khiyar ini, pembeli belum dapat meneliti barang yang dibelinya. Nabi Muhammad bersabda, siapa saja yang membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ia berhak khiyar bila telah melihatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Manfaat khiyar. Dalam Islam, setiap orang harus menerapkan kejujuran dan keadilan untuk penjual dan pembeli, begitupun dalam proses jual beli. Hikmah disyariatkannya khiyar dalam Islam sangat banyak sekali dan bersifat menyeluruh serta jangka panjang. Bahkan, khiyar dalam bisnis atau ekonomi Islam memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, dan kerelaan kedua belah pihak. Ada beberapa manfaat khiyar atau hikmah yang bisa diperoleh saat menerapkan aturan Islam ini dalam perdagangan. Seperti yang pertama, dapat mempertegas pentingnya akad dalam jual beli. Yang kedua, membuat kenyamanan dan kepuasan dari masing-masing pihak. Yang ketiga, penipuan dalam transaksi akan dapat terhindarkan karena adanya kejelasan dan hak yang jelas. Yang keempat, penjual dan pembeli dapat jujur dan transparan melakukan proses transaksi. Kelima, menghindarkan perselisihan dalam proses jual beli. Yang keenam, adanya khiyar sangat menjaga proses transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terikat dalam transaksi jual beli. Yang kedelapan, menjamin kesempurnaan dalam proses transaksi.
Yang terakhir, KIAR ini juga mengajarkan bahwa dalam sektor apapun bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, jika melihat kemajuan teknologi saat ini, ada penelitian menarik yang dipublikasikan di Fala, jurnal ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam studi tersebut menunjukkan adanya manfaat KIAR dalam saat transaksi online. Sebab dalam transaksi online, konsumen tidak kontak langsung dengan pedagang dan tidak bisa dengan mudah memverifikasi kualitas barang. Hasilnya, penerapan KIAR akan membantu dalam melindungi hak-hak konsumen di dunia maya. Itulah tadi beberapa manfaat KIAR atau hikmah yang bisa diperoleh saat menerapkan aturan Islam ini dalam perdagangan. Cukup sekian yang sempat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pendengar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahil mustan wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.